Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Shalom, sebelum kita baca firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ini nomor 727, Upilit Asa Marparbue. Shalom, selamat berjumpa kembali di channel YouTube TBKK Jupiter Tinambunan. Kita baca firman Tuhan diambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-12 sampai dengan 14. Satu-satunya tempat beribadat. Inilah hukum-hukum yang harus kamu taati seumur hidupmu di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Sesudah masuk ke negeri itu, kamu harus menghancurkan tempat-tempat pemujaan di atas gunung-gunung tinggi, di bukit-bukit, dan di bawah pohon-pohon rindang. Tempat bangsa yang tinggal di situ menyembah ilah-ilah mereka.
robohkanlah mesbah-mesbah mereka dan remukkan tiang-tiang batu yang mereka anggap keramat. Bakarlah lambang-lambang Asyera dan hancurkan patung-patung berhala mereka, sehingga ilah-ilah itu tak akan disembah lagi di tempat-tempat itu. Pada waktu kamu menyembah Tuhan Allahmu, janganlah meniru cara orang-orang itu menyembah ilah-ilah mereka. Dari seluruh wilayah suku-suku Israel, Tuhan Allahmu akan memilih satu tempat supaya bangsa kita dapat datang ke hadapannya dan menyembah Dia. Ke tempat itulah harus kamu bawa kurban-kurban bakaran serta kurban-kurban yang lain. Persembahan persepuluhanmu serta persembahan-persembahan lain, kurban pembayar kaulmu, kurban sukarelamu dan anak sapi dan kambing dombamu yang pertama lahir. Di situ juga di hadapan Tuhan Allahmu, kamu bersama-sama dengan keluargamu harus makan dan bergembira atas usaha-usahamu yang berhasil karena diberkati Tuhan Allahmu. Kalau saat itu sudah datang kamu, jangan lagi berbuat seperti sekarang. Sampai sekarang kamu beribadat sesuka hatimu, karena kamu belum masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, tempat kamu dapat menetap dengan aman. Sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, Tuhan Allahmu akan menolong kamu menduduki dan mendiami tanah di seberang sungai itu. Ia akan melindungi kamu dari segala musuh, dan kamu akan hidup dengan aman dan tentram. Kemudian Tuhan Allahmu akan memilih suatu tempat di mana Ia harus disembah. Kesitulah kamu harus pergi membawa segala yang telah kuperintahkan, yaitu kurban bakaran dan kurban-kurban lain, persembahan persepuluhan dan persembahan khusus yang kamu janjikan kepada Tuhan. Bergembiralah di hadapan Tuhan Allahmu bersama-sama dengan anak-anakmu, hamba-hambamu dan orang-orang Lewi yang tinggal di kota-kotamu. Oleh karena orang Lewi tidak mendapat bagian tanah di negerimu, kamu tak boleh mempersembahkan kurbanmu di sembarang tempat yang kamu pilih sendiri, tetapi hanya di tempat yang dipilih Tuhan di daerah salah satu sukumu. Di situ saja kamu harus mempersembahkan kurban bakaran dan melakukan hal lain yang saya perintahkan kepadamu. Tetapi kamu bebas untuk memotong ternakmu dan makan dagingnya di mana saja kamu tinggal. Kamu boleh makan sebanyak yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Setiap orang, baik yang bersih maupun yang najis, boleh makan daging itu, seperti kamu boleh makan daging kijang atau daging rusa. Hanya darahnya tidak boleh dimakan, tetapi harus ditumpahkan ke tanah seperti air. Di tempat kediamanmu, kamu tak boleh makan persembahan persepuluhan dari gandummu, anggurmu, minyak zaitunmu, sapi atau kambing dombamu yang pertama lahir, kurban pembayar kaulmu, kurban sukarelamu, atau persembahan lain. Kamu dan anak-anakmu bersama-sama dengan hamba-hambamu dan orang-orang Lewi yang tinggal di kotamu harus makan persembahan itu di hadapan Tuhan Allahmu, di tempat yang dipilih Tuhan Allahmu. Dan di tempat itu kamu harus bergembira karena segala usahamu.
jagalah, jangan sampai kamu membiarkan kaum Lewi terlantar selama kamu hidup di negeri itu. Sesudah Tuhan Allahmu memperluas batas-batas negerimu seperti yang dijanjikannya, kamu boleh makan daging sesuka hatimu. Kalau tempat yang dipilih Tuhan Allahmu terlalu jauh dari tempatmu, kamu boleh memotong seekor sapi, domba, atau kambing yang diberikan Tuhan kepadamu dan memakan dagingnya di tempatmu dengan sesuka hatimu, seperti yang sudah saya katakan kepadamu. Setiap orang, baik yang bersih maupun yang najis, boleh makan daging itu, seperti kamu boleh makan daging rusa dan daging kijang. Tetapi daging yang masih ada darahnya tak boleh dimakan, karena nyawa ada di dalam darah. Dan kamu tak boleh makan nyawa bersama dengan dagingnya. Darahnya sama sekali tak boleh dimakan, tetapi harus ditumpahkan ke tanah seperti air. Kalau kamu mentaati perintah itu, Tuhan akan senang, dan kamu serta keturunanmu akan sejahtera. Segala kurban dan persembahan yang telah kamu janjikan kepada Tuhan harus kamu bawa ke tempat yang dipilih Tuhan. Kurban bakaran dan kurban yang dimakan dagingnya harus dipersembahkan di atas mezbah Tuhan Allahmu, dan darahnya ditumpahkan ke atas mezbah itu. Perhatikanlah dengan baik segala yang sudah saya perintahkan kepadamu, maka kamu melakukan yang baik dan berkenan kepada Tuhan Allahmu, sehingga kamu dan keturunanmu selamat dan sejahtera untuk selama-lamanya. Peringatan terhadap pemujaan patung berhala. Tuhan Allahmu akan membinasakan bangsa-bangsa yang tinggal di negeri itu, sehingga kamu dapat menduduki dan mendiaminya. Sesudah bangsa-bangsa itu dibinasakan, berhati-hatilah, jangan sampai kamu meniru mereka menyembah ilah-ilah lain, sebab perbuatan itu mendatangkan bencana. Cara bangsa-bangsa itu menyembah ilah-ilah mereka, janganlah kamu tiru untuk menyembah Tuhan Allahmu, sebab mereka menyembah dengan melakukan perbuatan-perbuatan keji yang dibenci Tuhan. Bahkan anak-anak mereka sendiri mereka bakar di atas mezbah sebagai korban untuk ilah-ilah mereka. Lakukanlah segala yang saya perintahkan kepadamu, jangan ditambah atau dikurangi. Pasal yang ke-13. Apabila seorang nabi atau tukang mimpi menjanjikan suatu mujizat atau keajaiban dengan maksud supaya kamu menyembah dan mengabdi kepada ilah-ilah yang tidak pernah kamu kenal, biarpun apa yang dijanjikan itu sungguh-sungguh terjadi, jangan memberi perhatian kepadanya. Tuhan Allahmu memakai orang itu untuk mencobai kamu, untuk melihat apakah kamu betul-betul mencintai Tuhan dengan sepenuhnya atau tidak. Orang semacam itu harus dihukum mati, karena mau menyesatkan kamu dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu. Ia adalah orang jahat, karena menyuruh kamu berontak terhadap Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari Mesir, tempat kamu diperbudak. Jadi ia harus dibunuh, supaya kejahatan itu diberantas. Tetapi kamu hendaklah mengikuti Tuhan Allahmu dan menghormatinya. Taatilah dia dan lakukanlah segala perintahnya. Tetaplah setia dan mengabdi kepadanya.
apabila saudaramu atau anakmu laki-laki atau perempuan, atau istrimu yang kau kasihi, atau kawan karibmu dengan diam-diam membujukmu untuk menyembah ilah-ilah lain yang tidak kamu kenal dan tidak dikenal leluhurmu, ilah-ilah dari bangsa-bangsa yang tinggal dekat dan jauh, jangan dengarkan dia dan jangan biarkan dirimu dibujuk olehnya. Jangan juga mengasihani atau melindungi orang itu. Dia harus dilempari batu sampai mati. Engkau harus mulai melempari dia, diikuti oleh seluruh rakyat. Orang yang bersalah itu harus dibunuh, sebab ia mau menjauhkan kamu dari Tuhan Allahmu yang membebaskan kita dari perbudakan di Mesir. Maka seluruh bangsa Israel akan mendengar tentang pembunuhan itu dan menjadi takut, sehingga tak seorang pun berbuat sejahat itu lagi. Apalagi kamu nanti tinggal di kota-kota yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Mungkin tersiar berita bahwa beberapa orang jahat dari bangsamu telah menyesatkan penduduk kota untuk menyembah ilah-ilah yang tidak kamu kenal. Apabila terdengar desas-desus semacam itu, selidikilah dengan teliti. Kalau kejahatan itu benar-benar telah terjadi, maka seluruh penduduk kota itu beserta ternaknya harus dibunuh. Kota itu harus dimusnahkan sama sekali. Seluruh harta benda penduduk kota itu harus dikumpulkan dan ditimbun di tanah lapang. Lalu kota dan segala harta bendanya harus dibakar sebagai kurban bagi Tuhan Allahmu. Sesudahnya semua itu harus ditinggalkan menjadi puing dan tak boleh dibangun kembali. Barang-barang terkutuk itu tak boleh disimpan untuk dirimu sendiri, tetapi harus dibinasakan sama sekali. Maka kemarahan Tuhan akan reda dan Ia akan menunjukkan belas kasihan kepadamu. Ia akan bermurah hati kepadamu dan menjadikan kamu bangsa yang besar, seperti yang dijanjikannya kepadamu leluhurmu. Asal kamu mentaati segala perintahnya yang saya sampaikan kepadamu hari ini dan melakukan segala yang dikehendakinya. Pasal yang ke-14. Cara berkabung yang dilarang. Kamu adalah umat Tuhan Allahmu. Jadi pada waktu kamu berkabung untuk orang mati, janganlah melukai dirimu atau mencukur bagian depan kepalamu seperti yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain. Kamu adalah milik Tuhan Allahmu. Dari segala bangsa di atas bumi, kamulah yang dipilih Allah untuk menjadi umatnya. Binatang yang haram dan yang halal. Janganlah makan binatang yang dinyatakan haram oleh Tuhan. Kamu boleh makan binatang-binatang ini: sapi, domba, kambing, rusa, domba hutan, kambing hutan, kijang, dan semua binatang yang kukunya terbelah dan memamah biak. Kamu tak boleh makan binatang yang kukunya tidak terbelah dan tidak memamah biak. Jangan makan unta, kelinci, atau marmot. Binatang itu haram, karena walaupun memamah biak, kukunya tidak terbelah. Jangan makan babi. Binatang itu haram, karena walaupun kukunya terbelah, ia tidak memamah biak. Dagingnya tak boleh dimakan, bangkainya tak boleh disentuh.
Kamu boleh makan segala macam ikan yang bersisik dan bersisik, binatang yang hidup di dalam air tetapi tidak bersirip dan tidak bersisik adalah haram, jadi tak boleh dimakan. Kamu boleh makan segala macam burung yang tidak haram, tetapi ada beberapa jenis burung yang tidak boleh dimakan, yaitu burung raja wali, burung hantu, segala jenis elang, nasar, gagak, burung unta, camar, blekok, dan segala yang jenis bangau, undan, burung kasa, dan kelelawar. Semua serangga yang bersayap adalah haram, jadi tak boleh dimakan. Binatang bersayap dan tidak haram boleh dimakan. Binatang yang mati dengan sendirinya tak boleh kamu makan, tetapi boleh dimakan oleh orang asing yang tinggal di antara kamu, atau dijual kepada bangsa asing. Kamu adalah umat yang dikhususkan, umat Tuhan Allahmu. Daging anak domba atau anak kambing tak boleh dimasak dengan air susu induknya. Peraturan tentang persembahan persepuluhan. Setiap tahun kamu harus menyisihkan persepuluhan dari seluruh hasil tanahmu di hadapan Tuhan Allahmu di tempat yang dipilihnya untuk tempat ibadah. Kamu harus makan persembahan persepuluhan dari gandum, air anggur, minyak zaitun, serta anak sapi dan kambing dombamu yang pertama lahir. Lakukanlah hal itu supaya untuk selamanya kamu belajar menghormati Tuhan Allahmu. Kalau tempat yang dipilih Tuhan Allahmu terlalu jauh dari rumahmu, sehingga 1/10 dari hasil tanahmu yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu tak dapat kamu bawa ke situ, maka juallah bagian dari hasil tanahmu itu dan bawalah uangnya ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu. Belanjakanlah uang itu untuk apa saja yang kamu inginkan. Sapi atau kambing domba, air anggur atau minuman keras. Lalu di tempat itu, di hadapan Tuhan Allahmu, kamu dan keluargamu harus makan bersama dan bersenang-senang. Jangan membiarkan terlantar orang Lewi yang tinggal di kota-kotamu. Ingatlah bahwa mereka itu tidak mempunyai tanah sendiri. Pada akhir tiap tahun ketiga, kamu harus membawa persepuluhan bagian dari hasil tanahmu dan mengumpulkannya di kota-kotamu. Makanan itu untuk orang Lewi, karena mereka tidak mempunyai tanah, dan untuk orang asing, anak yatim piatu, dan para janda yang hidup di kota-kotamu. Mereka boleh datang dan mengambil segala yang mereka perlukan. Kalau kamu berbuat demikian, maka Tuhan Allahmu akan memberkati segala usahamu. Demikianlah bacaan firman Tuhan untuk episode yang ke-63, dan nanti episode 64 selanjutnya akan kita baca. Dan semoga apa yang kita baca tadi dan ada dikatakan binatang-binatang yang haram dan tidak haram atau halal, semua itu memang masih berlaku bagi bangsa Israel sampai saat ini. Dan kecuali setelah Yesus Kristus datang, memang semuanya ada penjelasannya lebih lanjut nanti dalam perjanjian baru. Demikian bacaan firman Tuhan. Tuhan memberkati.